semuanya, perkenalkan saya Nabila Isanatullah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya, terima kasih kepada para bapak dan mas-mas yang telah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk datang di acara penyuluhan hari ini. Nah, jadi apakah di sini dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah. Saya merasa senang apabila kalian semua sedang berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, dalam pembahasan kali ini atau penyuluhan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tema yuk mengenal hipertensi. Nah, jadi kalian tahu gak sih apa itu hipertensi? Ya benar sekali apa kata Mbak yang ada di sana. Jadi hipertensi itu termasuk tekanan darah tinggi. Tekanan darah dikatakan tinggi apabila di atas 140/90 mmHg. Selanjutnya, hipertensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Di mana hipertensi primer ini maksudnya tidak ada gejala atau tidak ada penyebabnya. Misalkan kayak kurangnya aktivitas fisik, terus kurangnya asupan, kelebihan asupan, obesitas, stres, gitu. Terus untuk hipertensi sekunder, itu hipertensi yang terjadi apabila ada bawaan penyakit. Jadi misalkan kayak adanya gangguan jantung atau gangguan ginjal, itu bisa terjadi. Kemudian untuk gejalanya ada gejala hipertensi yang paling sering itu ada sakit kepala atau pusing, terus ada rasanya sakit di dada, ada gelisah, terus ada penglihatan yang kabur, jantung terasa berdebar-debar, dan mudah kelelahan. Jadi selanjutnya, apa sih penyebab hipertensi itu? Penyebab hipertensi ada dua faktor. Yang pertama dapat dikontrol. Dan yang kedua tidak dapat dikontrol. Yang dapat dikontrol artinya di sini misalnya kurangnya aktivitas fisik, kemudian adanya kebiasaan merokok, terus konsumsi garam yang berlebih. Nah, untuk yang tidak dapat dikontrol itu misalnya kayak faktor genetik, ras, suku, usia, seperti itu. Kemudian ada faktor dari resiko hipertensi itu sendiri. Hipertensi dipicu dari beberapa faktor, misalnya seperti faktor genetik, terus obesitas, terus ada kelebihan natrium, ada dislipidemia, ada kurangnya aktivitas fisik, sama defisiensi vitamin D. Untuk selanjutnya, siapa saja sih yang dapat berpotensi terkena hipertensi itu sendiri? Nah, sebenarnya hipertensi itu tidak memandang bulu atau tidak memandang usia. Jadi, siapa saja bisa terkena hipertensi. Kayak yang telah disebutkan atau telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hipertensi dapat terjadi apabila kita ada keturunan faktor genetik. Jadi, apabila dari bapak atau ibu kalian yang terkena hipertensi, itu bisa jadi anaknya akan juga terkena hipertensi. Pada umumnya, orang dewasa yang terkena hipertensi paling sering terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Nah, oke. Untuk selanjutnya ada bahaya hipertensi. Dapat berbahaya apabila hipertensi terjadi dalam kurun waktu yang lama, dan bahaya itu menyerang pada penyakit jantung, terus masalah ginjal, gangguan penglihatan, sama cedera otak. Untuk selanjutnya, apa sih pencegahannya dan pengendalian dari hipertensi itu sendiri? Nah, di sini kita lihat dari segi makanannya ya. Jadi yang pertama, batasi garam dan makanan olahannya. Jadi makanan olahannya itu seperti biskuit, terus kue, terus keripik asin, kayak gitu. Nah, biskuit itu mengandung garam yang tinggi atau natrium yang tinggi. Untuk yang kedua, ada hindari makanan yang berlemak. Nah, contoh dari makanan berlemak sendiri seperti daging, jeroan,
susu full cream, keju juga bisa. Oke, untuk yang ketiga, hindari minuman yang mengandung alkohol dan bergas. Maksud dari minuman yang bergas itu kayak minuman ringan atau minuman yang mengandung soda. Itu misalnya, kalian tahu kan, Sprite, nah ya itu. Terus Fanta, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada hindari makanan yang berpengawet atau yang diawetkan. Seperti sosis, bakso, terus ada apa lagi? Ya, makanan berkaleng juga yang kayak sarden ya. Ya, jadi makanan-makanan tersebut yang telah diawetkan memiliki kandungan pada garam yang tinggi, sehingga itu perlu dihindari. Nah, makanan yang terakhir yaitu hindari bumbu makanan yang mengandung garam. Misalnya seperti kecap, terus makanan apa aja sih yang perlu dikonsumsi? Jadi kayak misalkan konsumsi makanan tinggi serat. Nah, makanan konsumsi tinggi serat itu kan makanan serat itu mengandung rendahnya kalori. Kita mudah kenyang tapi tidak mudah lapar kayak gitu. Untuk makanan yang mengandung serat itu misalnya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, selanjutnya ada konsumsi makanan yang mengandung kalium. Kalium itu penting untuk tubuh kita atau untuk pasien yang terkena hipertensi karena kalium dapat menurunkan garam atau natrium yang ada di dalam tubuh. Misalnya ada kentang, apel, pisang, terus belimbing, kacang-kacangan, begitu, sayuran hijau juga. Untuk selanjutnya ada konsumsi makanan yang mengandung magnesium. Nah, makanan yang mengandung magnesium dapat melembutkan atau melemahkan pembuluh darah sehingga itu baik untuk dikonsumsi. Jadi tekanan darah dapat menurun. Untuk magnesium itu contohnya ada sayuran hijau, terus kacang-kacangan sama biji-bijian kayak gitu. Terus untuk konsumsi makanan yang mengandung kalsium. Kalian tahu kan kalsium itu terkandung dalam apa? Nah, iya benar, itu terkandung dalam susu. Jadi, kalsium sendiri itu juga dapat menurunkan tekanan darah pada seseorang, sehingga kalsium itu perlu untuk dikonsumsi bagi penderita hipertensi. Nah, tadi kan contohnya sudah diketahui bahwa kayak susu, terus untuk lainnya itu seperti agar-agar laut juga bisa. Untuk yang terakhir nih, ada konsumsi makanan yang mengandung isoflavon. Jadi isoflavon itu sebuah mineral yang masuk ke dalam tubuh yang dapat menghilangkan atau menurunkan kadar lemak yang ada dalam tubuh, seperti makanan yang terbuat dari kedelai kayak tahu, tempe, susu soya juga bisa. Oke, untuk materi kali ini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, jadi dislipidemia itu suatu penyakit di mana kondisi tubuh terlalu banyak mengkonsumsi lemak yang disebabkan karena kita mengkonsumsi banyak lemak sehingga itu dapat memicu terjadinya hipertensi. Gitu. Oke, saya akan bertanya kepada kalian semua. Jadi, apa sih resiko dari hipertensi itu sendiri? Nah, ya, itu tepat sekali. Jadi, kesimpulan pada penyuluhan kali ini, kita harus tetap menjaga pola makan, yang paling penting. Terus yang kedua, kita harus tetap menjaga olahraga, karena kita membutuhkan aktivitas fisik yang cukup agar kita tetap sehat. Jadi, kita bisa terhindar dari apa itu hipertensi. Nah, mungkin cukup sekian dari penyuluhan saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk kalian semua yang telah mendengarkan dengan baik dan dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.